Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Abdul Malik Maulana dengan NPM 2110135. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tentang jurnal The Case of the Exploration Explorers, yaitu tugas individu 3 dengan mata kuliah filsafat hukum. Di sini saya sudah meresensi ya. Jadi sesuai dengan instruksi tugas yaitu membuat video. Saya langsung sebutkan, The Case of the Exploration Explorers adalah sebuah artikel fiksi hukum yang sangat terkenal, ditulis oleh Lon L. Fuller dan diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Artikel ini sering digunakan dalam pengajaran hukum untuk memperkenalkan siswa pada berbagai teori hukum dan cara-cara penilaian yudisial. Berikut adalah resensi singkat mengenai artikel tersebut. The Case of the Exploration Explorers bercerita tentang sekelompok penjelajah gua yang terjebak di bawah tanah setelah sebuah longsor menutupi pintu gua. Setelah menyadari bahwa mereka tidak akan diselamatkan tepat waktu dan kehabisan makanan, mereka memutuskan untuk melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan dan dimakan oleh yang lain agar sisanya dapat bertahan hidup. Setelah mereka diselamatkan, anggota kelompok yang tersisa dituntut atas pembunuhan. Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung fiksi negara tersebut, di mana 5 hakim memberikan pendapat mereka mengenai apakah para terdakwa harus dihukum mati sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap hakim mewakili pendekatan yang berbeda terhadap penafsiran hukum yang menyebabkan perdebatan fiksi hukum, moralitas, dan keadilan. Ada beberapa pendapat juga para hakim fiksi, yaitu ada Chief Justice Trupenny, yaitu mengakui bahwa hukum dengan jelas menyatakan bahwa pembunuhan dihukum dengan hukuman mati. Namun ia juga menunjukkan simpati terhadap situasi para terdakwa untuk mendorong eksekutif untuk memberikan gerasi. Yang kedua ada Justice Foster. Foster berpendapat bahwa hukum yang berlaku di permukaan bumi tidak berlaku di bawah tanah, di mana para penjelajah berada dalam keadaan alam yang berbeda. Ia juga berpendapat bahwa tindakan mereka adalah upaya untuk mempertahankan hidup dan oleh karena itu bukanlah kejahatan. Yang ketiga, Justice Teting merasa terbelah antara simpati moralnya dan kewajiban untuk mengikuti hukum. Akhirnya dia menarik diri dari keputusan karena tidak dapat memutuskan tanpa rasa bersalah. Ada Justice Kin menegaskan bahwa peran hakim adalah untuk menafsirkan dan menerapkan hukum sebagian tertulis tanpa memperhatikan masalah moralitas atau keadilan. Dia menolak ide bahwa hakim memiliki hak untuk mengubah atau menafsirkan ulang hukum berdasarkan pandangan pribadi mereka. Pendekatannya mencerminkan pandangan positif yang ketat. Yang kelima ada Justice Handy. Handy berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan pandangan dan nilai-nilai masyarakat umum. Dia menyarankan agar keputusan didasarkan pada akal sehat dan pandangan publik yang menurutnya akan mendukung pengampunan bagi para terdakwa. Pendekatannya menggabungkan pragmatisme dan sosiologi hukum, di mana hukum harus analisis dan signifikansi. The Case of the Exploration Explorers adalah studi kasus fiktif yang dirancang untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan terhadap hukum dan penafsiran hukum. Melalui pendapat para hakim fiksi, Fuller mengilustrasikan bagaimana berbagai teori hukum yang dapat menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda dalam situasi yang sama. Artikel ini juga menggarisbawahi dilema etika yang dihadapi oleh hakim ketika hukum tampaknya tidak sesuai dengan keadilan moral. Fuller tidak memberikan jawaban yang pasti tentang apa yang benar atau salah, tetapi mengundang pembaca untuk merenungkan kompleksitas penegakan hukum dan moralitas. Jadi kesimpulannya, artikel The Case of the Exploration Explorers tetap menjadi bahan bacaan yang sangat berpengaruh dalam studi hukum karena kemampuannya untuk merangsang pemikiran kritis tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Artikel ini pun tidak hanya menyajikan berbagai teori hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana penafsiran hukum berbeda dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara nyata. Terima kasih.